katanya 4 kali. Itu kan tadi doang, Oh, iya jangan deh. banyak-banyak. Loh, lihat produsernya udah nengok ke kita tuh. Jangan banyak-banyak tuh, lihat ya. Bentar Oke, lagi. buat kalian semua, ini adalah babak yang 5 seconds menentukan till the enemy akankah reaches the Onyx Indonesia melaju ke babak Smash selanjutnya them. atau dia akan dipulangkan oleh saudaranya sendiri. Buat kalian semua, jangan lupa di Welcome like to Mobile dan juga di Legends. subscribe dan juga jangan lupa ya dengan hashtag Indo Pride yang kita buktikan Mobile Legends Indonesia terkece tersolid. Wih. Nah kita akan langsung masuk saja ke game penentu kali ini. Dlar sudah berada di posisi atas bahwa bertemu dengan Yuzongnya. Bersama dengan Tamus ya dari Boot sendiri, sedangkan di area mid nih ya. Kate di sini bersama dengan Kairi dan juga Jay. Jay-nya udah paling depan, lucu banget sih Jay-nya tuh. Yes, Skinnya benar gemes banget. Suns memilih untuk berhasil mendapatkan satu bola Little Yes. Wonder terlebih dahulu. Sedangkan rotasi kali ini dari kedua belah tim gak terlalu ini agresif ya. Lihat Oh tuh. tapi lihat tuh, sakit banget. Emang sih ini Brody ya. Early damage-nya lumayan. Brody Perih. itu petir bukan sembarang petir. Katanya dia tuh pacarnya Evdora ya. Dari ceritanya. Kemana sih dengar cerita tetangga, nggak tahu. Nggak gitu. Tangga, tapi kali ini Rasi bakal coba mundur. Ternyata Drian bakal coba dipas. Sedangkan satu buah Thoros, ternyata satu buah. Oh, Ejector. Shenody tidak juga ternyata. Rasi harus mundur. Tidak boleh terlalu banyak dia berada di garis depan. Karena tidak ada follow up dan tidak ada cover. Momo-chan. Benar sekali, nggak mau terlalu memaksakan kali ini. Sedangkan Sasa di area bawahnya masih coba untuk 1v1 dengan Jay dan juga Liaknu. Nggak akan terlalu memaksakan, sedangkan Carry masih bisa untuk mendapatkan red buff terlebih dahulu. Dan buat teman-teman kita mau ingetin tanggal 12 Desember jangan lupa untuk ngeklaim ya satu hero terbaru. Matilda di sini gratis, gak pakai bayar, mantap Soul. Ya buat kalian semua juga yang di rumah, gak usah sedih. Kalian tuh sekarang udah bisa jalan-jalan karena kalian yang udah kangen berbulan-bulan di rumah. Kalian udah bisa keluar karena semua destinasi kita udah ada. Dan healthy, safety dan juga environment. Tapi bakal Iya, coba tapi dipasangkan Jay. Sansnya. Dapetin first blood di arah belakang. Coba untuk mendapatkan satu buah. Oh, Oh, belum ada dapetin lawan. dua. Saat langsung ada satu buah. Shadow Killer harus hilang kali ini bawa Momo-chan. Kerugian yang luar biasa untuk tim Onyx Indonesia. Iya, masih bertukar satu untuk satu saja kali ini OG. Sedangkan di area mid ya Kairi langsung Tondros puncur lagi ke arah belakang dan belum ada tim tumbang dari kedua tim di area midnya. Wah rugi banget karena mereka dapetinnya Suns. Iya. Di sisi lain Suns-nya. dapetinnya seorang Si J. Itu Jay. pertukaran yang tidak adil kali ini. Sepertinya di arah bottom lane bakal coba untuk mendapatkan satu buah gold buff diamankan oleh seorang Sasa. Tapi Rasi belum punya satu buah way up dragon di arah bottom lane. Kenapa? Ya, oh bilang dong. Dan kalau kita lihat Dlar kali ini langsung mengarah ke arah bootsnya, langsung hilang begitu saja setelah ada rotasi 3 member dari teman-teman Filipin menuju ke area atas. Yes bener banget ini. Tapi sama juga di Fast area hang bawah. juga ya dilihat-lihat ya. Flash hang. Iya fast hang juga nih kita lihat Oh, di arah Michael bottom lane. Fendi. Ternyata Rubinya langsung ada shadow kill dan hasil diamankan oleh seorang Suns. Lagi dan lagi Suns berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Dan Blue Buff bakal coba muncul tapi mereka memilih untuk mendapatkan satu buah gold protection di arah bottom lane. Betul, ini Suns tahu dia udah ke pick off sekali, dia harus ngejar dari sisi level, dari sisi gold lebih penting. Kalau bisa dia dapetin poin itu bakal lebih bagus lagi sih buat Suns. Ini Suns kalau nggak dibuka mapnya, dia pas lagi blue buff, dia kena ini, rough wave. Iya, Bener, hati-hati. mesti di ini sih, dibantu sama Gashen mungkin ya, pakai Bener, dagger. dibuka dulu mapnya, iya pakai dagger, apa kayak segala macam, di-secure dulu. Tapi kali ini Oke. pakai panci Nih, kayak nih, apa ini aja ketemu boleh. nih, ketemu nih. Oh, ketemu kan Suns-nya bersama dengan Kadita di situ. Nah, Tapi Suns-nya tumbang. Udah aku bilang, Sudah aku Momo-chan. bilang. Sudah aku bilang, udah aku Oh, prediksi. Jijomblo. Udah aku prediksi itu kalau nggak dibuka mapnya, Sunsnya bakal tumbang. Dan seperti yang sudah aku bilang, Suns harus tumbang. Belum mendapatkan satu buah blue buff di arah Tapi top di lane. area Boots atas. masih bisa bertahan. Satu lawan satu oleh seorang Dlar. Tapi kali ini Jay bakal coba untuk membantu pergerakan Rasi. Tidak akan bisa untuk the way of dragon ke arah belakang dari seorang Dlar. Iya, tapi di area bawah Sasanya kali ini bakal coba dipungcur tapi sempet di dodge. Tapi masih ada Tondros juga dari seorang Kairi dan bahkan masih mau lebih. Oh, mengarah ke arah Drian kali ini. Driannya bakal mundur terlebih dahulu setelah ada Sasa dan juga Liaknu pertukaran di area bawah. Yes, bukan betul, sebarang betul kali ini di arah bottom lane. Sepertinya Rasi bakal coba untuk standby. Tapi ternyata di arah mid lane kali ini tidak bisa terdorong juga. Mereka udah ada dua player dari tim Onyx PS di arah mid lane Suns. Ini harus berhati-hati. Dan Petrify-nya masih cooldown, it's okay, no problem. Petrify diinfokan masih cooldown langsung. The Way of Dragon ternyata tidak ada follow up dari arah seorang Rasi. Iya, malah di ejector balik kali ini oleh seorang Jay. Rasinya masih bisa bertahan, masih bisa mundur juga. Sudah mulai ada ganking lagi di area atas. 3 member dari Onyx Indo sudah mulai berjaga, sedangkan Dlar
Udah mulai ketahuan posisinya oleh seorang Sasa. Oh, tukar posisi Iya, mereka. udah tukar posisi mereka. Mereka tukar posisi. Drian udah ngebuka mapnya, tapi kali ini bakal coba dipasang Jay. Jay. Karena belakang sama Force. Lihat, Sans masih bisa bertahan kali ini. Langsung ada The Way of Dragon. Belum lagi dan lagi aku nunggu The Way of Dragon dari seorang Rasi dan bahkan Kairi. Terlalu fast hang kali ini ya. Fast hang. Iya, mirip Ranger Mas juga fast hang. Hang atau hand nih? Hang. Oke, dan kali ini masih ada Turtle yang akan menemani teman-teman dari Indonesia dan juga Filipina. Bakal coba untuk langsung mendapatkan objektifnya dari teman-teman Filipina. Mereka nggak mau terlalu berlama-lama, langsung diamankan begitu saja. Sudah ada Black Dragon juga ini bakal dikeluar, tapi The Wave Dragon dari seorang Rasi menghentikan pergerakan dari seorang Blur. Kali ini masih bisa mendapatkan Brodinya. Nah, bahkan Dlare kali ini yang berhasil mengamankan satu buah poin tambahan, tapi ternyata Rasi still survive in the line there. Dan bahkan lihat Sansnya harus mundur dengan shadow kill, karena kalau tidak bakal coba ditusuk langsung ke jantung dari seorang Sans yang gak santuy lagi. Kenapa ya? Gak Kalau apa-apa. kamu ketawa pas aku bilang in the right there, gak boleh banget ngomong bahasa Inggris. Bagus, bagus. Aku senang melihat Oji tuh berkembang banget. Gak cuma perutnya aja. Astagfirullahaladzim, terima kasih banyak ya. Tapi ternyata dari teman-teman Filipina mereka udah ngamanin di area atasnya. Kali ini Drian bakal coba maju. Dan dari Slaughter yang bakal coba dibuka. Mengusir pergerakan dari serang Liaknus aja. Oke, kali ini bakal coba di cover, lihat blue buff ya. Kali ini udah ada Drian, udah ada Mereka udah tahu, Udah belajar ya. udah belajar langsung. Sudah trauma sepertinya. Adaptasi lang cepat dan Sasa udah punya Blade of Despair di menit yang ke-6. Ini lumayan sakit petir, bukan sembarang petir yang pasti. Rasi berada di garis depan. Sasa Menculik masih satu coba dia. untuk farming terlebih dahulu. Kairi dengan fast hangnya mencoba untuk clear minion terlebih dahulu dan tidak berhasil mendapatkan seorang Drian dari seorang Kadita Hated. Iya, udah mulai berkumpul kali ini di area bawah karena akan ada turtle dan waktu sebentar lagi 40 detik untuk turtle yang ketiga ya. 40 detik bukan waktu yang lama, tapi di sana kita Di lihat. sisi lain. Yes, benar-benar lihat. Surprise attack Mother Father berhasil diamankan oleh seorang tim Monic ID, yaitu Sans yang gak santuy lagi. Iya, sedangkan cowoknya Rasi kali ini udah melihat pergerakan dari seorang Hated. Bakal coba untuk mengganggu terlebih dahulu. Masih bisa balik. Dan Drian masih berfokus untuk mendapatkan objektif. Tapi ternyata belum ada minion juga yang masuk. Dan tidak akan terlalu dipaksakan dari teman-teman Indonesia kali ini. Bakal coba mundur terlebih dahulu. Sedangkan Kairi di area bawah ngasih pressure terus-menerus ke arah bootsnya. Berhasil ngedapetin satu objektif lagi. Tapi Rasi sendirian harus berhati-hati. Dia nggak tahu pergerakan Kairi masih ada di dalam sana. Tapi di sisi atas. Lihat kali ini bakal menjadi korban. Tapi emang Banditnya miss. Iya, Simon Vendetnya miss, tapi nggak berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Sepertinya Sasa harus mencoba untuk meng-cover seorang Drian di arah top lane. Jay kali ini tidak bisa terlalu terburu-buru. Lihat, dapat satu buah poin tambahan. Harusnya ada satu buah. Oh my god, shuriken-nya berhasil dapetin satu poin. Ditukar oleh seorang Gashen. Seorang top lane masih mau lebih. Jay nggak boleh pulang, menjadi oh my god, nggak boleh pulang, maunya diguyang. Iya, dia tahu dia menang dari sisi level juga, level 10 kali ini. Tapi Rasi flicker, maju ke arah depan. Tapi ternyata dia kaget masih ada Ralph Wave dari seorang Kadita. Yes, Dia nggak menyangka sih. Kadita ya. Pantai Ratu Selatan, tapi kali ini Boots berhasil menghindari satu buah Conro. Sudah ada satu buah Queen Swing yang diamankan oleh seorang Blur. Sasa kali ini harus berhati-hati. Sans juga nggak boleh terlalu terburu-buru karena kalian semua kalau terpick off 2 core saja ini bakal bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Indonesia. Ingat, ini menentukan kalian maju ke babak selanjutnya atau tidak. Jadi kita harap semua doa dan dukungan untuk semua tim Indonesia yang sedang menonton dan juga bisa ya. Semangat sekali. Semangat dong aku tuh. Mentang-mentang dapat kopi, semangat kali dia. Indonesia. Oke, tapi Drian menuju ke arah Holy Crystal dan Brody udah menuju ke arah Queen's Wing. Hayabusa harusnya ya. Hayabusa. Harusnya kalau Cimomo apa? Aku Heptasis kayaknya. Aku kayaknya iya sih, kayaknya Heptasis. Endless Battle. Langsung pas keluar itu udah ketahuan. Tapi kali ini langsung udah Dragon ke arah seorang Kadita. Kadita masih bisa mundur, masih ada pasifnya juga Ji. Dan kalau kita lihat nggak akan terlalu memaksakan juga dari Rasi ya. Ini Rasi harus ini sih, mungkin mesti ngecek dulu kali ya. Apakah teman-temannya untuk udah siap buat team fight. Gak Hayabusanya bakal coba dikejar dari seorang Sans, bakal balik lagi. Ternyata Sans masih bisa digocek kali ini di arah top lane. Berbahaya banget Sans kalau misalnya tadi bayangan terakhirnya di Unstoppable Force dan juga di Ejector ini bakal bisa menjadi bencana. Sans di arah top lane gak ada yang bisa meng-cover sama sekali. Karena lihat 3 player dari tim Onyx Indonesia berada di arah mid lane mencoba untuk mempertahankan mid. Dan lihat Sans seorang diri. Apa yang terjadi? Oh, coba dibalikan keadaan. Langsung ada Shadow Kill di arah sana dari seorang Sans mencoba untuk balik dan lihat. Cover is kami. Para pemain
dari tim Onyx Indonesia. Mencoba untuk menuju ke arah seorang Kairi. Masih bisa dihindari dengan ada sebuah puncher dan boots Bootsnya. mengcutting di arah seorang Sada Kairi. Mau kemana boleh bola? Masih ada puncher tambahan. Punchernya cooldown. Nggak ada cover dan Hated is coming. Oh, tapi melihat ada pergerakannya Kadita kali ini yang bakal coba mundur ke area mid. Rasi flicker langsung. Dan bahkan Hatednya masih bisa mundur juga. Dan akan ada yang terpick off lagi setelah ada Jay yang di pick off di atas. Di arah bottom lane, oh no, oh no, oh no, 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 no. Mereka kehilangan turret yang kedua. Tapi Iya. it's okay, no problem. Karena mereka menukarnya dengan satu buah Bapak Lord Bapak yang Lord. terhormat. Iya, dan kemungkinan bisa juga ngedapetin turret di area mid kali ini. Kalau coba di-push, oh tapi ternyata masih bisa di-defend, masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Filipina. Dan ini memang nyusahin sih kalau Kadita itu ya. Ya, ini Kaditanya benar-benar burst damage. Ah, oh my god. Tugas Oh, sampai kecebur god. diambil. Diamankan oleh Sans Blue Sans. Buff-nya. Permainan yang luar biasa dari Sans. Bukan sembarang Sans Tuy kali ini. Dan bahkan emang didikannya seorang Profesor KB. Apakah Sans gedenya bakal menjadi Profesor Sans? Bisa jadi. Terus coret tangan gue. Tapi kalau kita lihat Rasi masih ngerusuh juga di area depan. Lordnya udah mulai bergerak di area atas. Onyx Indonesia mereka mulai mendominasi kali ini. Langsung nge-push juga di area bawahnya, split push yang dilakukan sama Boots. Ngedapetin objektif. Gak apa-apa, kita kehilangan di bawah. Tapi Ditukar kita lagi. juga bisa tukar. Yes, ditukar dan bahkan harusnya lebih banyak langsung ada Oh, Rovef Rovef. dan lagi mengamankan seorang Sans. Tidak terbuka vision untuk seorang Sans dan bahkan Sans kali ini tidak bisa berhasil mendapatkan satu buah inhibitor turret. Kedua kalinya dia Kedua tumbang kali sama Kadita. nggak kebuka vision ini bakal harus menjadi evaluasi untuk seorang Rasi dan juga seorang Drian sih. Mereka harus kebuka terus bushnya karena bahaya banget. Oh, Lihat ini dibalikan Filipin. keadaan. Ini bisa menjadi Selalu. bencana. Rasi masih bisa bertahan. Bakal coba untuk Tapi buying tipis time saja banget dan sih. Rasi harus hilang. Ditelan bumi di tengah sungai kali ini Momo-chan. Ini ya, suatu apa ya strategi yang selalu dibawakan sama teman-teman dari Onyx Filipina ya. Mereka ketika udah ngedapetin hero core atau mungkin beberapa member dari Di-push lawannya, habis-habisin. mereka langsung press terus loh. Itu namanya momen yang mereka nggak mau sia-siakan. Lihat, Betul. mereka bakal push terus bahkan di atas aja lihat Kaditanya Hated nih. Hated bukan sembarang Hated nih. Emang Hated nih minta di Hated ya. Dia bener-bener selalu di posisi yang pas tau nggak? Hated, namanya hated, Hated artinya apa? dibenci. Makanya dia dibenci kan? Wah bener banget. Dari awal game pertama main apa dia? Harit. Harit. Menjadi, Bulan-bulanan. bukan, Bulan-bulanan dia. menjadi bayangan. Oh striker bongan. Yoi, striker bayangan. Ini bahaya banget loh Onyx PH. Dia tuh dengan satu kali momentum aja tuh dia gini loh disiplin. Dia disiplin. Dia bener-bener kayak dia tahu dia punya satu kesempatan dan kesempatan itu dia maksimalkan. Betul. Dia bener-bener tidak mau kehilangan kesempatan karena dia tahu tidak akan ada kesempatan lain untuk tim Onyx PH. Tapi Tapi apa? Onyx ID pun meskipun mereka di-press ya sama teman-teman dari Onyx PH, mereka nggak mau seperti game kedua tadi, di mana mereka kehilangan momentum, mereka coba apa ya bisa dibilang kayak kesetir terus kan sama Onyx PH di game keduanya kan setelah kehilangan satu momentum kan. Tapi di game ketiga kali ini mereka berbeda, mereka benar-benar nggak mau sampai Onyx PH bisa nyetir dan ngebalikin keadaan dengan semudah itu. Di area atas, Boots-nya udah bertemu dengan seorang Blair kali ini, Inferno udah mulai di-pop up oleh seorang Boots dan bakal coba mundur terlebih dahulu. Yes, bener bukan sebarang bener kali ini Momo-chan. Itu hampir saja diamankan oleh seorang Rasi tapi ternyata terlalu cepat untuk pulang. Kali ini Drian masih berada di garis depan dan Rasi masih membuka vision akhirnya. Kali ini lihat, dibuka semua lihat ya. Tuh lihat tuh, rumputnya dibuka-bukain semua tuh sama Rasi. Iya, Sans tangannya cepet juga ya. aku Oh. juga buat surrender. Surrender dan Maafkan. 29 detik menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat untuk kali ini Momo-chan. Kita bakal lihat para pemain dari tim Onyx PH mereka lebih fokus berkumpul di arah Blue Buff yang dimiliki oleh seorang Lancelot. Akankah mereka bakal memaksa pertempuran di arah Blue Buff? Kita bakal lihat sampai di di detik ke-10. Sepertinya udah mulai menyebar dari pemain tim Onyx Indonesia dan bahkan Drian seorang diri di atas ini bakal menjadi bencana. Nah, tuh lihat tuh Drian udah mulai buka kan. Iya, udah mulai dibuka kali ini. Dia benar-benar menjaga Udah aware. semua push atau mungkin bisa dibilang kayak semua spot yang bakal coba didatengin sama Kaditanya. Harusnya mereka clear dulu sih dari atas, di mid dan juga di bawah harusnya di clear dulu. Mereka coba kontrol landingnya dulu kali Ya, ya. kontrol landingnya dulu, mereka clear, habis itu mereka bisa mulai lord. Tapi kali ini lordnya udah mulai terdengar. Udah mulai dipancing, kayak bakal coba dipancing terlebih dahulu dari teman-teman Indonesia kali ini.
Tapi lotnya cukup cepat sekali dan gak ada kesempatan buat teman-teman dari Onyx PH untuk Wow, melakukan dapetin satu Jay dari seorang Rasi. Dibalikan keadaannya, tapi kali ini Sans ditukar tidak menjadi keuntungan. Tebakan kerugian untuk tim Onyx Indonesia. Mereka harus pulang, mereka punya lot dan mereka kalau wipe ini bakal menjadi bencana. Double kill diamankan. Bus harus bisa Boots-nya? bertahan, karena kalau tidak dia bakal menjadi bencana untuk tim sulit Indonesia. sih. Bus still survive in the Rasi. right there. Triple kill, looking for Maniac. Oh my god, ini bencana Momochan. Tapi harus mundur juga beberapa personil dari teman-teman Filipina kali ini karena Lordnya sudah mulai masuk juga di area bawah. Udah nggak ada inhibitor. Mungkin hanya sampai sini saja Onyx PH bisa memberikan pressure ya. Gak boleh terlalu lebih karena mereka juga harus peka terhadap landing atasnya. Gak ada inhibitor, super minion dari teman-teman Onyx ID bakal coba meluncur ke arah base dari tim Onyx PH. Kerugian yang luar biasa Oh, itu sih banyak banget sih ruginya. dari tim Onyx Indonesia dan bahkan dia sampai kehilangan seorang Sans, mereka kehilangan Lord, mereka nggak bisa di cover Lordnya. Tuh lihat, mereka cuma bisa apa? Cuma bisa diem doang. Nggak ada yang bisa menyentuh ke arah base dari tim Onyx PH dan bahkan kehilangan cukup banyak sampai red buff dari seorang Sans pun harus hilang. Itu tadi sebenarnya follow up yang bagus dari seorang Rasi, tapi ternyata eksekusinya kali ini kurang matang dari tim Onyx Indonesia ya. Iya. Dan bahkan kalau kita lihat pun ini memang agak sedikit sulit juga sih buat teman-teman Onyx Indonesia ketika mereka udah ngedapetin satu objektif. Mungkin mereka jangan terlalu memaksakan juga kali ya untuk team fight-nya. Karena bisa dibilang Onyx Filipina ini mereka terkadang agak unexpected juga gitu. Mereka punya surprise attack yang bisa ngejutkan teman-teman dari Indonesia. Yes. Tapi kali ini Onyx ID juga masih mencoba untuk mau mengkontrol dari permainan tim Onyx PH. Sudah mulai memasuki menit ke-16 ini, udah mulai ke arah late game. Mereka harus berhati-hati semua dari kedua belah pihak. Dan bahkan dari tim Onyx PH mereka punya damage yang cukup besar di situ. Udah cukup kaya dari Uzone dengan 10.000 network dan 12.000 untuk seorang Lancelot. Dibuka Iya. semua mapnya, mereka nggak mau melakukan kesalahan seperti yang dilakukan tim Onyx Indonesia. Rasi menuju ke arah Dewan Advent harusnya. Untuk dari seorang Kadita mereka menuju ke arah Lightning Transcend. Ruby-nya udah settle banget dan menuju ke arah sayap. Harusnya Brody ke arah Athena Shield. Athena Shield. Tapi kalau menurut aku ya, daripada Brody Athena Shield, mendingan burst damage sekalian. Item Karena damage sekalian dia ya. punya flicker gitu loh, masih ada momentum gitu loh. Dan beberapa belakangan war, aku melihatnya Kadita menuju objektif banget ke arah Sans. Jadi Brody-nya masih cukup aman, tidak bisa tidak terlalu harus worry harusnya. Tapi kita bakal melihat seperti apakah karena ini udah mulai memasuki menit ke-17 lebih ya, hampir menit ke-18 kali ini. Bisa banyak banget hal yang bisa terjadi kali ini di area di sisi late game ya. Yes. Dan Sans ini yang paling penting sih, jangan sampai Onyx ID mereka kehilangan Sans juga. Ya, buat kalian semua juga yang mau kirim salam untuk tim Indonesia, kalian bisa langsung DM at Hey It's Momochan, KBGGWP dan juga bisa at Fauzianskar ya. Karena ini tadi lihat langsung ada di follow up dan ternyata Sasa yang berhasil ditumbangkan kali ini oleh seorang Jawed. Dibalikan keadaannya, Kadita harus down, Jaya tersisa seorang diri bakal di follow up langsung. Dihabisi tanpa basa-basi. Sans gak mau terlalu terburu-buru karena mereka 1-1 udah lebih untung dari tim Onyx Indonesia. Mereka punya nafas segar lagi dan 25 detik menuju babak lor yang terhormat. Harusnya bisa di follow up sih kali ini. Iya, tapi ternyata masih mau lebih kali ini dari teman-teman Onyx Filipina. Bakal coba untuk mengharus ke arah seorang Rasi. Blink Dragon Form udah mulai dibuka oleh seorang Dlar. Mengarah ke arah seorang Goshen-nya. Supportnya yang bakal diincar. Dlar offside sih kalau kayak gini. Dlar harus dijemput karena kalau tidak dijemput masih ada Well Track langsung ke arah seorang Jay. Bakal coba dipasai Papedes ke arah seorang Yaktu. Kajri di arah belakang. Kairi bakal coba dihajar. Kali ini bakal coba di Katie dan Rajar silang immortality-nya. Saat menuju ke arah seorang Kairi tapi ternyata PTPS yang match. Momochan. Betul, dan bahkan ada shadow kill yang keluar dari seorang Sans kali ini berhasil menumbangkan seorang Dlar di situ bersama dengan seorang Rasi. Tapi harus ditukarkan satu lagi kali ini. Jay bakal mencoba diharas habis-habisan. Drian bener-bener pede banget dengan semua burst damage yang dia punya. Menumbangkan 3 member dari Filipina. Yes, Drian save the day tapi kali ini pintar banget Sans memilih untuk melakukan clearing minion di arah bottom lane. Boots dan juga Sasa bakal coba untuk dapetin satu buah Lord yang terhormat. Kairi, dia sampai buat Shadow Mask. Iya, Oh my god, ini permainan yang luar biasa. Dia bakal coba untuk nyolong. Dia mau nyolong tapi kali ini gak bisa. Kairi, sorry to say, Indonesia berhasil mendapatkan Lord
ultnya untuk menit yang ke-19. Dia sampai bikin Shadow Mask. Gak nyampe otak gue ke situ. Dia bikin Shadow Mask, Bapak. Buat nyolong Lord, pinternya setengah mati nih orang. Tapi sayangnya tadi memang backup dari teman-teman Onyx Indonesia sih. Mereka tahu mereka harus peka banget. Karena yang seperti yang aku bilang, dari Onyx PH tuh mereka mainnya berani banget kan. Jadi kayak banyak banget surprise attack atau bisa bilang unexpected things yang sebenarnya bisa terjadi dari teman-teman Filipina. Mereka buka semua mapnya, mereka nggak biarkan Kairi untuk nyentuh ke arah Lordnya. Meskipun udah ada Shadow Mask yang tadi Oji udah bilang ya. Nggak nyampe otak aku loh, dia bisa bikin Shadow Mask, tapi pinter. Windtalker pun kali ini udah berhasil diamankan oleh seorang Kairi juga. Oke. Ini Akan hasil untuk Sasa. Ini bakal menjadi momentum untuk para pemain dari tim Indonesia harusnya. Dan kita lihat Lord sudah mulai bergerak di arah top lane. Suns berhasil mendapatkan satu buah blue buff yang dimiliki oleh seorang Kairi. Suns sudah mulai datang. Suns is coming kali ini dan di arah bottom lane. Mereka untuk mencoba mendapatkan satu buah turret terlebih dahulu. Menuju ke arah belakang dengan shadow kill-nya. Shadow bayangan. Shadow, Coach Shadow. Ya, Dan kalau ini kita akan lihat bakal mencoba untuk melakukan split push di area mid. Dan Dia masih bisa follow up dari atas. Lihat Rasi bakal coba untuk mengcover sementara dia bakal coba untuk ganggu doang. Di arah bottom lane bakal coba dipasang team fight. Dan para pemain dari tim Onyx Indonesia mereka nggak mau lebih lagi. Lihat Onyx PH masih bisa mempertahankan base mereka dan bahkan inhibitor mereka dua-duanya di arah bottom dan juga mid lane masih berdiri tegak gagah menantang di garis depan. Tapi Malefic Roar untuk seorang Suns kali ini bakal lebih cepat lagi untuk mengarah ke arah objektifnya dari seorang Suns. Yes. Dan hanya kelihatan Rasi udah bonyok, ini gak bagus banget sih, ini gak bagus banget. Oh, dia nggak bagus. Tapi yang Banditnya nggak mengenai ke arah seorang Rasi. Masih bisa bertahan dari seorang Rasi. Suns bakal cicil-cicil aja dengan Coach Shadow dan juga Shuriken-nya. Bener banget, dan kali ini 3 lane udah mulai di-push. Tapi dari tim Onyx PH masih kuat dan 21 menit kita. Ingat satu kali balik aja atau satu tumbang ini bisa dibalikan kanan dan Sasa 046. Kali ini adalah bisa menjadi game yang berat untuk seorang Sasa yang bukan bumbu makanan kalau kata Bung Kornet. Iya, tapi kalau kita lihat memang sebenarnya Sasanya ke pick off terus dengan adanya Kairi, dengan adanya Hated juga. Gelarnya juga terus mengincar ke arah seorang Sasa. Jadi memang agak sedikit sulit juga sih. Ini berat banget. Ini berat banget untuk tim Onyx ID. Dan lihat, Drian bakal coba untuk maksa. Drian gak boleh sampai ke pick off. Drian ke pick off ini bisa menjadi bencana. Karena Drian salah satu sumber dealer damage yang cukup besar dari Magical. Dan bahkan dia adalah satu-satunya Magical damage. Udah punya Winter Truncheon, dia udah punya satu buah Holy Crystal. Itu pasti damage-nya gede banget. NOD juga ada. Ya, NOD sama Calamity Reaper dia juga punya ya kan. Concentrated energy untuk lifestyle-nya. Tapi dia respect banget ya sama damage yang dimiliki oleh tim Onyx PH. Makanya dia dengan Warrior Boot dan Suns udah siap untuk nge-end game kali ini. Dia udah punya pistol mainannya. Tapi dia ganti antara sepatu dan juga Windtalker-nya agar tetap bisa berlari sedikit demi sedikit. Kalau kita lihat kali ini masih coba untuk menahan dari kedua tim. Sudah memasuki super duper late game, 23, hampir 23 menit ya. Udah Lord yang ketiga dan menuju ke arah Lord yang keempat. Kali ini kita bakal lihat dari para pemain tim Onyx ID. Apakah mereka mampu menembus pertahanan dari tim Onyx PH. Lihat Rasi di depan sana dibuka, langsung mundur kembali. Masih berada di bawah rumput, mencoba untuk bersetubuh dengan bumi ya. Ya itu namanya tiarap. Bahasa ininya, bahasa Melayu. Oh, iya, bersetubuh dengan bumi itu tiarap. Ya baiklah. Kalau di bahasa kita selonjoran. Bukan, kamu tahu nggak rumah sakit anak dan ibu di Malaysia apa artinya? Yang bidan itu. Apa? Rumah sakit korban lelaki. Bener gak bohong, coba cek di Google. Serius? Gak bohong aku. Suka baca-baca kayak gitu, maaf ya. Absurd emang aku orangnya. Pak, informasi yang sangat amat berguna buat kita, Ji. Oke, tapi Rasi udah kasih informasi kalau seorang Jay udah berada di arah sungai. Jay bakal coba untuk menyeberangi sungai, tapi Rasi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dia juga nggak mau terlalu offset karena Rasi terpick off ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Indonesia. Sasa harusnya damage-nya udah sakit tuh. Seceng. Tuh, ya kan seceng semua tuh. Ambil Suns, nah dikasih ke Suns. Tuh Suns sudah ngecek rumput semua, rumput sekarang udah mulai dibuka-bukain karena Kaditanya tidak akan bisa untuk melakukan solo pick off lagi. Berkali-kali Kaditanya melakukan solo pick off yang luar biasa, tapi di sisi lain coba untuk di zoning. Suns menuju ke arah seorang J. J kali ini masih coba bertahan, langsung ada dibonyokin aja sama para pemain dari tim Onyx ID dan Boon.
Udah ada di garis depan, udah Inferno-nya keluar, Blue Buff udah dikeluarkan. Tapi lihat, ada Kairi di sana tiba-tiba Iya. datang mencoba untuk merubah sekalinya menjadi lebih hina. Tapi dia masih Tapi punya Wizard Rasi, Franchise. Dia ada nice banget, banget. coba ditumbangin. Jatuh didapatkan, Rian harus hilang, Shadow Kill masih bisa dihilangkan. Tapi tapi Sas Sasnya tumbang. harus tumbang. Immortalnya Lihat, pecah. Immortalnya pecah. 1 poin diamankan. Sasa masih harus pulang karena kalau tidak Sasa bakal bisa ditumbangin juga oleh para pemain dari tim Onyx PS. Momocha. Oh tapi Liang tuh kali ini bakal coba untuk menghentikan perjalanan dari Rasi. Dlarnya bakal coba untuk mengganggu. Dan kalau kita lihat masih ada Dragon Tail juga dari seorang Dlar. Immortal pecah dari seorang Rasi harus tumbang kali ini. Boots-nya juga sepertinya akan menjadi korban. Peluang-peluang dari teman-teman Filipin kali ini. Immortal pecah dan gak bakal bisa berbuat terlalu banyak. 4 member dari Indonesia harus tumbang. Tersisa seorang Sasa Tidak. sendiri untuk kali ini tandanya bencana. Ini bencana untuk tim Onyx Indonesia. Oh my god, ini sangat disayangkan sekali teman-teman Indonesia ketika momentum di mana sebenarnya Driannya tumbang. Satsnya itu juga kalau bisa jangan tumbang, tapi tim fight udah mulai dibuka sama teman dari Filipina ya. Enggak, itu Sasa udah bagus banget dia pakai Shadow Kill, tapi dia nggak bisa Iya, ngapa-ngapain. masalahnya juga udah pada grouping juga di dalam tim fightnya Ji. Iya, dan Shadow Kill-nya itu dia pas udah nggak punya Shadow Kill, udah nggak ada Quad Shadow, dihabek-habek sama Ruby. Habek-habek. Iya, dihabek-habek sama Ruby yang seperti aku udah bilang. Terus berat tadi banget. tim fightnya juga sempat terpisah kan antara Rasi Terpisah. sama Boots juga. Kayaknya Sasa belum datang nggak sih? Tadi, Sasa tuh apa dia follow up? Oh, Follow Sasa up tuh, sih. Sasa tuh Ada, agak ada sedikit follow up kasih kok. poking damage doang. Ada Tapi dia follow up. mundur setelah Iya. dia ngeliat juga udah pada tumbang. Ini adalah Lord yang harus Oh ditahan my karena kalau God. tidak ini bakal menjadi bencana. Lihat, Kairi udah langsung bikin pistol mainan tapi Lordnya udah Gebrak. ngecas. Kairi dia nggak pakai blue buff kali ini, dia percaya diri bahkan. Lihat para pemain dari Demonic ID, mereka udah standby on position. Para pemain dari Demonic PH juga udah berada di garis depan. Mereka berhati-hati dilempar ke arah belakang dari seorang Sasa aja baru ditumpangin begitu saja. Sasa masih punya immortality, udah mulai nyangkut ke arah belakang. Kedua dari seorang ditarik Sasa, gak Sasa tuh? coba dikocek. Lordnya ditarik tapi ternyata Rasi tumbang. Oh, Sas Sasnya juga tumbang, dua tumbang. player tumbang. Setelah berada di garis depan, Sasa berhasil menumbangkan immortality. Harus Boots-nya- pecah, tapi Boots masih bisa bertahan. 1 versus everybody, Boots masih bisa bertahan. Setelahnya hilang, lihat Ditarik sama punya Fedin. ditarik. Langsung ke arah belakang, Drian, 3 Oh my pemain God, hilang Sasa. dari KID. Sasa juga harus hilang, dia masih Drian punya masih bisa transit dan mundur. ternyata masih bisa bertahan. Ternyata seorang Sasa sendiri, ini bencana. Akankah Onyx Indonesia pulang kembali Oh, tapi kali lihat. di Sersen? Oh. Indonesia harus pulang. Sangat amat disayangkan ketika dari teman-teman Indonesia. Mereka udah gak punya Sans, mereka udah gak punya Rasi. Cuma tersisa Boots